bagaimana ya membuat diri kita untuk bisa termotivasi, untuk bisa membuat diri kita semangat kembali ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, ketika teman-teman sekarang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah asam lambung, psikosomatis, dan belum bisa lepas dari itu, belum pulih dari semua itu, dan itu sudah berlangsung cukup lama, biasanya itu akan membuat kita jadi down dan kemudian merasa tidak termotivasi. Bangun pagi, sudah nggak nyaman, sudah nggak enak, sudah mikir masalah, udah pokoknya pikiran kemana-mana. Sepanjang hari juga nggak enak hatinya, dan cemas juga datang, dan udah nggak enak semuanya. Melakukan aktivitas rasanya nggak semangat, melakukan aktivitas kerjaan yang dulunya semangat, jadi nggak semangat, yang semula bisa tersenyum happy, kemudian jadi nggak tersenyum lagi, jadinya berengut aja. Nah, kalau kamu alami ini, kamu bisa lakukan cara-cara berikut yang saya sharing untuk membantu kamu bisa pulih dari semua itu. Sebelumnya, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah asam lambung, dan juga psikosomatis, saya juga ada video tentang untuk bagaimana untuk membuat kita up lagi di video ini. Nah, di video ini saya buat lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya berikan solusi yang berbeda untuk teman-teman untuk mengatasi masalahnya. Teman-teman semuanya, kenapa kita jadi drop? Ya, mungkin kamu udah tahu juga bahwa rasanya tidak lagi bisa mencapai apa yang saya mau. Semua cara sudah saya coba, dan begitu. Saya nggak tahu lagi, saya benar-benar nggak tahu, dan saya nggak bisa kendalikan pikiran negatif saya. Saya merasa nggak punya energi untuk melakukan aktivitas saya karena saya benar-benar pikirannya lah selalu masalah, masalah, hambatan, nggak mampu, nggak bisa, itu terus. Padahal saya sudah coba untuk berpikir positif, tapi saya nggak bisa. Ya kan? Oke. Nah, ini adalah cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah lihat foto-foto ataupun video-video kamu yang dulu, yang bersemangat. Tujuannya adalah kamu mengambil memori itu, mengalami memori itu untuk merasakan kembali diri kamu yang zaman itu yang sehat. Ya, mengambil memori itu, merasakan emosinya. Kuncinya adalah merasakan emosinya kembali. Kenapa kita perlu pancingan untuk semua diri kita yang masa lalu? Karena ketika kamu hendak membayangkan yang ke depan, kamu nggak mampu. Kamu merasa percuma, iya kan? Maka kita buat data di masa lalu yang sudah pernah kamu punya. Biasanya jauh lebih mudah. Ya. Jadi kamu ingat itu, kamu rasakan vibrasinya, nikmati itu selama mungkin. Nah, problem yang terjadi ketika kamu melakukan teknik ini adalah biasanya terhanyut dengan yang namanya sedih. Biasanya kamu jadi, wah, dulu aku seperti ini, sekarang kok nggak bisa. Itu adalah problem yang terjadi. Kalau ini terjadi, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan hanyalah cukup terima rasa itu dulu. Oke? Memang ada rasa sedih karena melihat video ini atau foto lama, saya merasa nggak seperti yang dulu. Saya akui dulu ada rasa itu. Nggak perlu Anda tolak. Akui dulu memang ada rasa itu. Oke? Kemudian, setelah itu, Anda hanya cukup untuk mengizinkan diri Anda untuk tidak mau terlalu lama dengan emosi ini. Karena emosi ini adalah yang tidak Anda mau proses. Setelah Anda terima, kemudian Anda tinggal untuk melepaskannya. Melepaskannya dengan cara apa? Udah biasa. Tarik nafas, hembuskan. Selesai. Jadi hanya perlu niat untuk melepaskan saja emosi-emosi yang muncul. Dan setelah itu kamu bisa lepaskan, maka kemudian kamu kembali untuk mengalami kembali emosi-emosi yang semangat itu tadi. Bisa dibantu dengan cara kamu menyetel musik-musik video YouTube yang semangat. Tentang epic-epic, itu kan semangat. Epic motivational song gitu ya, itu kan semangat. Atau epic motivational instrumen. Ya, atau yang lain, silakan. Pokoknya lagu-lagu yang membuat kamu semangat itu kamu sambil setel, kamu lihat foto kamu, rasakan kamu zaman dulu. Kamu bayangkan, rasakan diri kamu yang itu yang benar-benar confident, benar-benar punya energi. Nah, ini kamu lakukan sering-sering.
supaya tubuh kamu punya energi kembali. Karena energi yang selama ini ada, kamu habiskan buat mikir. Buat mikir masa depan yang belum tentu terjadi, buat mikirin pendapat orang lain tentang diri kamu, buat mikirin hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, energi kamu habis di sana. Jadi kamu perlu recharge. Kamu perlu charge energi kamu dengan cara seperti ini. Jadi nggak cukup sekali. Kamu bisa lakukan pagi, siang, malam. Pokoknya kamu ketika ada waktu, lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah menemukan big why. Menemukan kenapa saya perlu benar-benar lepas dari apa yang saya alami ini. Kenapa itu penting bagi dirimu? Jadi kamu bisa mulai dengan cara melihat, kamu bisa mulai dengan cara kembali melihat visi misimu ke depan, tujuan hidupmu ke depan, itu apa? Seringkali kamu lupa dengan apa yang pernah kamu impi-impikan. Jadi kamu bisa kembali untuk, yes, gue mau dapat mimpi ini, gue mau dapat impian ini. Nah, itu harus besar banget. Jadi itu akan membuat kamu termotivasi dari dalam. Kamu perlu untuk menemukan motivasi internal dalam dirimu yang membuat diri kamu bergerak. Manusia biasanya bergerak atas dasar apa? Rasa sakit dan juga rasa senang. Jadi kamu coba cari, kamu bergerak atas dasar apa? Rasa sakit. Coba aja, kalau seandainya kamu nggak berubah, bagaimana nasib dirimu? Bagaimana nasib anakmu? Bagaimana nasib orang tuamu? Bagaimana nasib pasanganmu misalnya? Atau bagaimana jika kamu terus seperti ini, apa yang akan terjadi selama 3 tahun, 4 tahun ke depan dengan kamu terus seperti ini? Nah, inilah yang kamu harus temuin sampai kamu kemudian, gue nggak mau lagi, gue nggak mau ngalami ini, dan gue move, gitu. Jadi kamu harus mulai temukan itu, ya. Dan jadi tujuannya ini adalah untuk memotivasi. Pain, sakit ini untuk memotivasi kita untuk keluar energinya, untuk kita maju. Yang kedua adalah senangnya. Senangnya apa? Kalau kamu bebas dari masalah ini, kalau kamu bisa bangkit kembali, apa yang kamu dapatkan? Apa kira-kira yang kamu rasakan? Kira-kira bagaimana pujian orang pada diri kamu? Bagaimana pujian orang-orang sekitar pada kamu? Bagaimana tindakan-tindakan kamu di masa depan? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lakukan? Inilah senangnya. Cari di sini. Kamu harus tahu, kamu lebih banyak bergerak atas dasar sakit atau lebih bergerak atas dasar senang. Di sini akan membantu kamu untuk yes, maju. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kamu perlu untuk tertawa 10 menit aja sehari. 10 menit aja sehari. Itu perlu kamu lakukan tiap hari. Nah, bagaimana cara kita? Ya, seperti biasa lah, kamu tahu, kamu tertawa, kamu bisa dengan teman, kamu bisa dengan cara nonton komedi. Paling gampang kalau kamu lagi bener-bener low, bener-bener gak ada energi, bener-bener mager gitu, mendingan kamu bisa untuk nonton komedi. Walaupun di awal-awal, ketika nonton komedi, kamu merasa kadang-kadang, bosankan. It's okay. Lakukan terus saja, karena kamu mau untuk membuat diri kamu lebih happy. Nah, kalau tidak, kamu bisa lakukan dengan tertawa dengan sengaja selama beberapa saat. Oke, sehingga tertawa dengan sengaja itu akan buat kamu tertawa sendiri. Nah, itu bisa kamu lakukan. Dan ini kayak orang gila dong, Pak. Gimana ya? Kamu mau lebih sehat nggak? Kamu mau lebih termotivasi nggak? Nah, kalau kamu mau ya lakuin aja. Atau kamu bisa cari aja tempatnya di pantai, kalau kamu dekat pantai. Atau kalau enggak, kamu bisa tutup pakai helm full face gitu, sambil ketawa, pakai masker, pakai helm full face gitu kan bisa, atau yang lain lah. Kamu bisa lakukan cara ini, ya. Tentunya inilah kontinuitas, sering. Kalau nggak sering ya nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran-pikiran negatif itu sering datang, dan baru kamu up sebentar, pikiran negatif datang, hajar kamu terus-menerus, drop lagi. Makanya ini harus sering-sering-sering gitu loh, supaya bisa mengatasi energi negatif, pikiran negatif yang ada dalam dirimu. Nah, untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif yang ada,
Kamu bisa lakukan di sini. Itu udah saya bahas juga. Ya, silakan cek di sini. Lakukan aja. Cari mana yang paling cocok untuk dirimu. Teman-teman, semuanya itu adalah cara-cara yang bisa kamu lakukan dan tidak hanya cara yang dibutuhkan, tapi butuh komitmen dan konsistensi untuk melakukannya. Nah, ini tantangannya. Apa kamu komitmen dan konsistensi untuk melakukan itu? Karena seringkali jadi gampang menyerah. Ah, nggak berhasil baru sekali. Ah, nggak bisa. Baru 5 hari. Ah, nggak bisa. Nggak, nggak berhasil cara ini. Percuma. Ya, nggak bisa. Kamu perlu berikan waktu untuk dirimu. Perlu berikan waktu untuk kamu terus mencobanya. Kasihlah waktu kurang lebih 3 minggu. Ya, 3 minggu kamu lakukan seperti ini. Kamu akan adakan perubahan. Ya, biasanya akan ada perubahan kok kalau kamu benar-benar konsisten. Nah, itu aja teman-teman yang mau saya bahas. Itu aja. Silakan yang penting praktek aja teman-teman. Karena ini hanya perlu praktek saja dan semoga ini bisa membantu kamu untuk bisa segera termotivasi untuk bisa membuat meraih impianmu kembali, untuk kamu bisa bekerja kembali, untuk kamu bisa maju kembali, raih kembali hidupmu kembali. Demikian semuanya, salam semangat, salam bye-bye cemas.